Sriwijaya adalah kedutaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Melayu kuno, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di tepi Sungai Musi. Meskipun ada beberapa pendapat berbeda tentang lokasi pastinya, pendapat Gikodes pada tahun 1918 yang menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang adalah yang paling banyak diyakini. Sumber sejarah prasasti. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini menceritakan tentang perjalanan Dapunta yang Sriwijaya Nasa ke daerah pedalaman Sumatera. Yang kedua, prasasti Talang Tua. Prasasti ini ditemukan di Talang Tua, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti ini menceritakan tentang pembangunan sebuah candi Buddha di Sriwijaya. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Kota Kapur, Bangka, Sumatera Selatan. Prasasti ini menceritakan tentang perluasan kekuasaan Sriwijaya ke daerah Bangka. Yang keempat, prasasti Karangberahi. Prasasti ini ditemukan di Karangberahi, Jambi, Sumatera Selatan. Prasasti ini menceritakan tentang perluasan kekuasaan Sriwijaya ke daerah Jambi. Bersejarah Arca. Yang pertama, Arca Wairocana, Arca Jambala, Arca Sakyamuni, dan Arca Bodhisattva merupakan 4 arca peninggalan situs Buddha yang ada di situs Bukit Siguntang, Palembang. Yang selanjutnya, sumber sejarah arca. Yang pertama, Arca Wairocana, Arca Jambala, Arca Sakyamuni, dan Arca Bodhisattva merupakan 4 arca peninggalan situs Buddha yang ada di situs Bukit Siguntang, Palembang. Kedua, Arca Bodhisattva Awalokiteswara adalah salah satu arca yang ada di situs Bingin Jungut, Mamnag, Lubuk Tua, Musirawas, Sumatera Selatan, yang berisi tentang seorang pendeta Hindu yang memberikan persembahan kepada pemeluk ajaran Buddha Mahayana. Sumber sejarah candi. 1. Candi Muara Takus. Selain peninggalan yang berupa prasasti, ada pula peninggalan lain yang berupa candi. Salah satunya adalah Candi Muara Takus yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di halaman candi juga ada candi kecil dengan nama Candi Bungus, Candi Sulung, Stupa Mahlingai, Betupa Palangka. 2. Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi adalah candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang pertama. Ini adalah kompleks candi Hindu-Buddha yang disebut sebagai candi terluas di Asia Tenggara dengan seluas 3.981 hektar. Candi ini berlokasi di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Para arkeolog percaya bahwa Candi Muaro Jambi didirikan antara abad 7 hingga abad 12 Masehi. Sumber sejarah asing. Yang pertama, ada berita Arab. Masih dari sumber yang sama, keberadaan Sriwijaya dapat diketahui dari sebutan para pedagang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya seperti Zabak, Sabai, atau Sribusa. Yang kedua, ada berita India. Berita India menyatakan bahwa Raja Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan kerajaan Hindia seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kolak. Yang ketiga, ada berita China. Selanjutnya, tentang pemberitaan oleh Ising. Ising merupakan seorang pendeta dari China yang pernah tinggal di Sriwijaya selama 6 bulan. Setelah kembali, dia melakukan kunjungannya yang kedua dan tinggal selama 7 tahun. Sumber sejarah karya sastra.
Pramanvartika merupakan karya sastra dalam bentuk kitab ditulis oleh Dharmakirti dan merupakan salah satu dari banyak peninggalan kerajaan Sriwijaya. Kitab ini merupakan satu-satunya karya sastra dalam bentuk kitab pada peninggalan kerajaan Sriwijaya. Tidak ada sumber jelas yang menyatakan isi dari kitab ini. Tetapi perlu diketahui bahwa dengan adanya kitab ini berarti membuktikan bahwa memang benar bahwa penyebaran antara ajaran Hindu ataupun Buddha di Indonesia turut berpengaruh pada seni sastra, dan kitab ini merupakan salah satu karya sastra peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang selanjutnya, sosial kerajaan Sriwijaya. Sosial kerajaan Sriwijaya dapat dikatakan unik pada masanya, sebab kerajaan ini memiliki beragam perbedaan agama dan budaya, tetapi tetap hidup rukun bersatu demi Sriwijaya. Selama berjaya, masyarakat Sriwijaya sering berbaur dengan pedagang dari luar daerah. Selanjutnya, ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-7. Sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Sumatera Selatan ini berpengaruhnya melebihi kawasan Nusantara. Kerajaan Sriwijaya bahkan meraih penguasaan perdagangan nasional dan internasional. Politik Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya tentu tidak terlepas dari pemerintah para raja sebagaimana kerajaan pada umumnya. Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan kedaulatan. Adapun raja pertamanya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa yang mampu menaklukkan banyak wilayah hingga daerah Jambi. Hal ini membantunya untuk membangun peradaban di Minangtambuan yang berada di wilayah perhubungan pelayaran di Selat Malaka. Di samping itu, Dapunta Hyang Srijayanasa juga mampu membentuk kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang cukup kuat. Sebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah karena setelah Raja Balaputra Dewa, tidak ada raja lain yang mampu memimpin dengan baik. Setelah kejadian wafatnya Raja Balaputra Dewa pada tahun 835 Masehi, kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin kerajaan tersebut dengan adil dan bijaksana. Bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Peninggalan kerajaan Sriwijaya meliputi prasasti, candi, arca Buddha, dan jejak jalur perdagangan. Contohnya, prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talangkuwo adalah prasasti penting yang mengungkap sejarah Sriwijaya. Selain itu, Candi Muara Takus dan Candi Muaro Jambi adalah contoh candi peninggalan Sriwijaya yang menunjukkan pengaruh agama Buddha. Arca Buddha di Bukit Seguntang dan jalur perdagangan di Sungai Musi juga merupakan bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya. Kesimpulan, kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Asia Tenggara. Pada abad ke-7 hingga ke-14, kerajaan ini memiliki pusat pemerintahan di Palembang, Sumatera Selatan, dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, mencakup Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.